Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dari pembicara pertama kita, Dr. Gideon. Saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu bersedia ikut serta dalam kegiatan webinar pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, saya perlu jelaskan bahwa webinar ini kami menyeminarkan atau menyampaikan hasil dari sebuah penelitian dalam semester ini, ya, penelitian tentang pemimpin gembala, ya, atau pemimpin penggembalaan berdasarkan surat-surat penggembalaan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita akan langsung masuk ke materi seminar. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya. Bentar Bapak Ibu. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah ya. Oke. Saya awali dulu bahwa memimpin itu bicara tentang proses mempengaruhi, menentukan, mengarahkan, memberdayakan anggota-anggota melalui seni kerjasama dan seni training of the trainer untuk melakukan sesuatu yang diyakini harus dilakukan. Itulah berbicara tentang memimpin, berbicara tentang tugas seorang pemimpin. Nah, ini hal-hal yang akan kita bicarakan di dalam topik seminar pagi ini atau webinar pagi ini. Nah, yang menjadi alasan kami melakukan penelitian ya tentang topik pemimpin penggembalaan berdasarkan surat penggembalaan ini adalah pertama, ada bukti ya yang mengatakan bahwa pemimpin itu memiliki dampak yang luar biasa, bahkan menentukan kemajuan suatu organisasi yang dipimpin. Jadi peran pemimpin itu sangat penting. Salah satu contoh yang bisa kami angkat adalah pemimpin gereja Willow Creek Community di South Barrington. Nah, pemimpinnya bernama Dave Hombo dan Bill Hybels ya. Ini dua nama paling tidak Bill Hybels mungkin akrab di telinga kita ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Ini tokoh yang sampai pada hari-hari ini pun kita masih sering mendengar seminar-seminarnya Bill Hybels. Nah, ini adalah pemimpin dari gereja Willow Creek Community yang pada tahun 1975 jumlahnya hanya 125 orang. Hanya 125 orang dan beribadah di gereja tenda. Jadi bangun tenda dulu baru bisa ibadah. Tapi pada tahun 1981 jumlah mereka sudah meningkat menjadi 2.000. Wah, itu berapa persen peningkatannya, luar biasa sekali. Tidak sampai di situ. Pada tahun 2000 ya, pada tahun 2000 jumlah mereka itu sudah mencapai 16.000 dan punya 3.000 cabang di seluruh dunia, 3.000 cabang gereja. Wow, ya, ini dampak dari peran seorang pemimpin yang luar biasa. Ada banyak contoh lain yang kami sajikan sebenarnya di paper penelitian, tapi tidak mungkin cukup waktunya untuk dibagikan di sini ya. Kalau Bapak Ibu nanti punya waktu, mahasiswa-mahasiswa STT Kristus Alpha Omega punya waktu, silahkan mengunjungi perpustakaan STT Kristus Alpha Omega untuk membaca lebih lengkap hasil penelitian ini. Selain itu, kami melihat ya, kami melakukan observasi, ternyata ada temuan atau bisa kita sebut dugaan, ada pemahaman pemimpin penggembalaan atau pemimpin yang menggembala yang kurang tepat
pemahamannya dalam mengerti atau memahami konsep pemimpin dalam gereja. Pemimpin dalam gereja itu tidak sama tentunya dengan pemimpin di lembaga-lembaga sekuler, lembaga-lembaga umum ya. Gereja punya konsep tersendiri. Seorang pemimpin itu harus seperti apa, itu gereja punya konsep sendiri. Nah, kebanyakan orang masa kini menyamakan kedua hal itu, melihatnya sebagai sesuatu yang tidak ada bedanya. Nah, ada pemimpin gereja yang terus bergulat, berjuang untuk sukses pribadinya. Jadi gereja, tim kerja menjadi sarana untuk mengangkat pribadi si pemimpin sampai di titik puncak. Ada yang memiliki pola seperti ini atau spirit atau konsep seperti ini, sekalipun hal ini tidak pernah dikatakan oleh si pemimpin tersebut, ya, tidak pernah dikatakan oleh pemimpin tersebut. Memiliki bangunan, fasilitas gereja yang megah serta mahal. Ini salah satu bentuk-bentuk yang diprioritaskan. Lebih dari hal-hal yang rohani dalam gereja atau dalam kehidupan kerohanian jemaat. Ada pemimpin yang berjuang untuk membuktikan kebolehannya melalui pelayanan, ya, kebolehannya melalui dia memimpin pelayanan di berbagai tempat atau dia memimpin organisasi di berbagai tempat. Jadi ini sebagai sebuah kebanggaan, sebagai suatu pembuktian kepada rekan-rekan pelayan lain atau orang-orang lainnya. Mereka memandang pelayanan sebagai tangga untuk mencapai kesuksesan pribadinya. Ini ada masalah seperti ini. Jadi, kenapa kami melakukan penelitian ini? Karena memang peran pemimpin itu sangat besar dampaknya. Yang kedua, ada masalah seperti ini yang kami temukan, ya, berdasarkan observasi. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat surat penggembalaan, ya, yaitu 1 Timotius, 2 Timotius, surat Titus, ini berbicara tentang banyak masalah penggembalaan, sangat banyak complicated, ya, kesulitan tentang masalah pelayanan penggembalaan itu sangat banyak. Di sana muncul berbagai macam ajaran sesat dari Yudaisme, Gnostik, dan itu sangat berpengaruh merusak gereja pada masa itu. Ditambah lagi jemaat itu diprovokasi oleh orang-orang tertentu dalam gereja, orang-orang berpengaruh dalam gereja yang tidak suka pada ajaran Paulus dan Timotius. Wah, ini juga masalah besar, ya. Ada kelompok jemaat Yahudi dan non-Yahudi tengkar. Ya, di dalam jemaat pun ada pertengkaran. Tidak terjadi pertumbuhan kerohanian jemaat. Walaupun mereka sudah menerima firman, mereka tidak mengalami pertumbuhan jemaat kerohanian. Dan ada banyak orang yang ingin menjadi pelayan tanpa mereka menyadari apa esensi tujuan sebagai seorang pelayan. Mereka hanya ingin menjadi seorang terhormat. Nah, ini banyak masalah dan banyak masalah lain lagi sebenarnya, ya, yang bisa kita ketahui. Tapi sekali lagi kami tidak bisa menguraikan dalam waktu yang terbatas ini. Kami pesan kepada teman-teman, Bapak Ibu, ya, mahasiswa yang ingin membaca, nanti membaca lebih lengkap dalam bundle hasil penelitian di perpustakaan. Jadi ada dugaan begini. Diduga nasihat Paulus sebagai seorang pemimpin bagi 2 orang gembala, yaitu Titus dan Timotius. Paulus yang punya pengalaman dalam menggembala, mendirikan pelayanan dan memimpin gereja, dia memberikan nasihat kepada Timotius dan Titus bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan penggembalaan. Semua itu tertuang dalam surat penggembalaan, agar penggembalaan Timotius dan Titus, agar pelayanan penggembalaan Timotius dan Titus mencapai keberhasilan atau kemajuan yang nyata, kata Paulus.
Nah, tapi dari nasihat itu semua, kami persempit, yang kami akan amati adalah nasihat Paulus tentang bagaimana seharusnya seorang gembala itu memimpin. Itu yang akan kami fokuskan ke sana. Jadi harusnya pemimpin gereja itu harus bagaimana menghadapi permasalahan yang sedemikian rupa rumitnya. Nah, temuan kami diantaranya adalah, saya jelaskan dulu. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pemimpin penggembalaan dalam mencapai keberhasilan penggembalaan berdasarkan surat-surat penggembalaan. Ya, bagaimana sih seharusnya pemimpin penggembalaan itu, atau profil pemimpin penggembalaan. Dan metode penelitian yang kami gunakan memang adalah studi eksposisi, ya. Metodenya adalah kualitatif, jenis risetnya adalah studi eksposisi. Ya, jadi kami melakukan penyelidikan teks 1 Timotius, 2 Timotius, surat Titus yang secara khusus membahas tentang profil pemimpin gereja. Bagaimana sih profil pemimpin gereja yang diinginkan oleh Paulus yang menunjang keberhasilan penggembalaan, baik di gereja Efesus dan di Kreta. Nah, hasilnya yang kami temukan, yang pertama, ya, bahwa pemimpin itu harus memiliki keterampilan mengajar. Wah, ini menarik ya, karena memang biasanya ini dibicarakan di dunia pendidikan agama, tapi Paulus ternyata menyelipkan pesan ini kepada Timotius dan Titus, bahwa mereka harus memiliki kecerdasan dalam mengajar jemaat. Itu terdapat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-24. Di sana Paulus menggunakan kata cakap mengajar, didaktikos. Ini artinya memiliki kecerdasan mengajar dengan baik. Timotius harus pandai dalam mengajari orang-orang yang berbuat salah, mengajar dengan baik dan penuh kesabaran dalam keadaan sukar maupun tidak. Sekali lagi saya katakan bahwa banyak orang yang menolak kehadiran Timotius, menolak ajaran Timotius. Banyak orang yang rohaninya tidak bertumbuh. Nah, Paulus berkata bahwa seorang pemimpin itu mesti punya kecerdasan dalam mengajar. Yakub Tomatala, seorang pakar kepemimpinan, berkata dalam bukunya, apa yang diketahui seseorang dengan baik akan menuntunnya melakukan dengan baik pula. Sedangkan apa yang diketahui lebih oleh seseorang membuat orang lain menganggap orang itu lebih. Jadi kecerdasan dalam mengajar ini hal yang mutlak harus dimiliki oleh seorang gembala, seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin tidak bisa. Dia harus mengembangkan dirinya sehingga mampu mengajar kepada orang-orang yang menolak, orang-orang yang belum bertumbuh, mengajar dengan baik. Paulus berulang-ulang dalam pesannya. Dia berkata, kau harus cakap mengajar orang tua, orang muda. Ini bicara kecerdasan, tahu menempatkan momen untuk menyampaikan pesan dengan cara komunikasi yang tepat pula. Yang kedua, tentang keterampilan mengajar, Paulus juga mengingatkan Timotius supaya terus-menerus membicarakan tentang pokok-pokok iman dan menyampaikan ajaran yang sehat. Nah, ini juga
Dalam hal tentang ajaran sehat, kita bisa lihat nanti di 1 Timotius 4 ayat 6. Ya, di sana Yakobus berbicara tentang pokok-pokok iman itu harus terus-menerus dibicarakan. Dan ajaran sehat yang dimaksud, ajaran sehat yang lahir dari kehidupan rohani Timotius yang bertekun pada firman dan melakukan firman. Nah, inilah jaminan ajaran sehat, yaitu bertekun pada firman, mempelajari firman, mengajarkan firman, dan melakukan firman. Sampai seorang pembicara, sampai seorang gembala itu melihat kemajuan yang nyata dalam perubahan moralnya lebih dulu. Baru ini akan menghasilkan ajaran sehat. Temuan kami begitu, ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 6. Jadi ajaran sehat itu hanya akan muncul ketika hal itu dilakukan. Lalu yang berikutnya tentang keterampilan mengajar, Paulus juga berbicara tentang kaderisasi pengajar muda. Ya. Oke. Jadi dalam keterampilan mengajar, Paulus juga menekankan supaya dia atau Timotius melatih pengajar-pengajar muda dalam gereja. Itu terdapat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Di situ Paulus berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kata orang yang dapat dipercaya dari kata pistos, artinya faithful atau orang yang setia. Ya, jadi Paulus meminta Timotius untuk melatih. Siapa yang dilatih? Ada bagian lain yang dikatakan harus pemimpin-pemimpin muda, supaya dari generasi ke generasi ajaran firman itu terus ada yang menyuarakan. Itu penekanan pertamanya soal melatih pemimpin muda. Yang kedua, syaratnya adalah orang yang setia, pistos. Jadi ini syarat utama ternyata, ya. Syarat utama untuk melakukan kaderisasi. John Maxwell dalam bukunya berkata begini, memberikan pengaruh kepada orang yang tidak dapat atau tidak mau memanfaatkannya dengan benar, ya, memberikan pengaruh, memberikan otoritas, memberikan ilmu, memberikan keterampilan kepada orang yang tidak dapat atau tidak mau memanfaatkannya dengan benar adalah pemborosan waktu, pemborosan usaha, pemborosan sumber daya dari seorang pemimpin. Jadi di sini kita penting memperhatikan bahwa dalam keterampilan mengajar perlu memperhatikan pemilihan orang-orang yang akan dikader itu, ya, kaderisasi tadi. Dan satu lagi yang perlu kita ingat bahwa kita akan dapat mengajar dengan baik atau dapat melatih, memberikan ilmu kepada orang-orang yang lebih muda dengan benar, dengan tepat, kalau kita pun tidak berhenti belajar. Jadi rahasia melatih orang menjadi lebih baik itu adalah dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 11, ayat 13, ayat 16 adalah dengan disiplin belajar dengan baik. Jadi penting ini. Orang yang mau mengajar, melatih orang lain adalah orang yang tidak boleh berhenti belajar. Saya ingat ada dosen saya dulu pernah berkata bahwa orang yang berhenti belajar harus berhenti mengajar. Orang yang sedang mengajar tidak boleh berhenti belajar. Yang terakhir adalah mengajar jemaat dengan cara komunikasi yang sopan.
Ya, gembala harus menjadi teladan baik dalam perkataan, perbuatan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Jadi ternyata cara berkomunikasi penting. Pesan firman-Nya luar biasa, ajarannya baik, tapi tanpa cara komunikasi yang baik, maka itu tidak membuat pesan sampai dengan tepat. Leroy Ames dalam bukunya berkata begini, komunikasi yang baik berawal dari hati yang baik. Ya, orang hanya bisa mengkomunikasikan dengan baik kalau hatinya baik. Jadi kalau hati orang itu baik, dia akan mengkomunikasikan apa yang baik. Ini tepat seperti yang firman Tuhan katakan dalam Injil Markus. Apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati. Ya, itu kata firman. Ini juga menjadi nasihat Paulus kepada Timotius. Karena ada pengajar-pengajar sesat dalam gereja, ya, yang mengkomunikasikan ajarannya tapi tidak berdasarkan kasih. Hatinya bukan karena mengasihi menegur. Sehingga tujuan dari nasihat itu supaya orang menjadi lebih baik dan tidak tercapai. Jadi inilah keterampilan mengajar yang dibicarakan oleh Paulus yang harus dimiliki oleh seorang gembala. Yang kedua adalah tentang kemampuan manajerial pelayanan. George Barna dalam bukunya berkata begini, pemimpin yang baik mengembangkan keterampilan manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu begini katanya, seorang pemimpin yang baik harus mengembangkan keterampilan manajemen. Apa itu keterampilan manajemen? Dia bilang kemampuan mengobservasi organisasi, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan refleksi, bernalar, membuat penilaian agar sampai pada suatu solusi yang menyebabkan kemajuan organisasi. John Maxwell bilang begini, gagal merencanakan sesuatu sama dengan merencanakan sesuatu untuk gagal. Nah, makanya kemampuan manajerial itu penting. Dan ternyata Paulus juga membicarakan hal itu. Paulus meminta supaya pelayanan itu ditata dengan baik. Ada penataan pelayanan dalam gereja. Di sana Paulus mendesak Timotius untuk mengembalikan doa sebagai fokus utama dalam ibadah. Itu salah satu penataan. Ya, salah satu bentuk dari pengelolaan atau manajerial pelayanan. Ternyata doanya, kegiatan doa dalam gereja mulai terabai. Nah, Paulus menegaskan bahwa doa ini menjadi fokus utama dalam ibadah jemaat. Itu kita lihat nanti di 1 Timotius 2 ayat 1 dan ayat 8. Penting juga untuk membawakan doa-doa syafaat dalam ibadah. Nah, itu pesannya yang disampaikan Paulus tentang penataan pelayanan. Begitu juga dalam manajerial pelayanan juga perlu melakukan seleksi tim pelayan. Ya, mengatur dan menetapkan para penatua yang ditempatkan atau ditugaskan sebagai pemimpin di tempat-tempat atau di wilayah-wilayah tertentu. Bahkan di situ Paulus menetapkan syarat-syarat seorang tim atau pemimpin pelayan. Ya, tim pelayan itu harus bagaimana? Ada syarat-syarat. Ya, yang jelas, yang jauh ditekankan adalah keteladanan rohaninya. Keteladanan rohani dulu. Ya, bukan kebisaannya, tapi keteladanan rohani. Kalau skill itu bisa dilatih. James Emery dalam bukunya berkata begini, James Emery White berkata begini, lebih mudah memilih seseorang daripada memerintahkan seseorang untuk berhenti dari tanggung jawabnya. Ya, mudah bagi kita untuk memilih, oh kamu jadi pemimpin A,
saya tetapkan kamu jadi pemimpin A. Itu jauh lebih mudah daripada kemudian karena integritas pemimpin yang telah kita pilih itu, ya, karena masalah moral, akhirnya kita ingin mencopot dia, itu akan lebih sulit. Sebab itu James Emery bilang, lakukan seleksi tim dengan tepat. Seorang pemimpin harus membangun hubungan yang dekat dengan orang yang ingin dipilihnya. Tidak boleh pemimpin itu jaim, tapi harus dekat seperti Paulus dengan Timotius. Sehingga seorang pemimpin mengenal dengan tepat, dengan baik, siapa yang akan dia latih ini. Dia seleksi menjadi tim. Dia kenali dengan baik. Kira-kira begitu. Yang terakhir adalah kerjasama tim. Nah, dalam manajerial pelayanan penting melakukan hal ini. Tanner dan Dotero dalam bukunya dia bilang begini, teamwork is a group of individuals working together to reach a common goal. Jadi kerjasama tim adalah sekelompok orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dan tujuan tersebut ya akan menjadi lebih mudah tentunya kita capai bila kita melakukan kerjasama tim daripada dikerjakan sendiri-sendiri. Itulah kerjasama. Nah, inilah yang dilakukan Paulus. Paulus sebelumnya tidak bekerja sama dengan Yohanes Markus. Ya, dalam satu kali perjalanan, Yohanes Markus itu muridnya Barnabas minta balik karena dia ada urusan yang harus mengurus keluarganya. Ya, dalam perjalanan misi bersama Paulus, Yohanes Markus minta balik. Paulus kecewa. Paulus tidak bisa kerjasama dengan Yohanes Markus. Sampai kemudian di bagian ini, kalau kita lihat nanti di 2 Timotius pasal yang terakhir, 2 Timotius pasal 4, ya, di sana disebutkan Yohanes Markus diminta oleh Paulus untuk datang kepadanya dan membantunya dalam pelayanan. Yohanes Markus yang pernah ditolak. Bahkan Paulus pernah berdebat dengan Barnabas, bertengkar karena Yohanes Markus. Tapi kemudian Yohanes Markus dipanggil oleh Paulus. Inilah pentingnya kerjasama tim. Ya, bekerja bersama-sama untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. Baik, inilah 2 hal yang kami dapatkan. Nanti akan dilanjutkan oleh narasumber kedua untuk melanjutkan hasil penelitian lanjutan. Pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Gideon tentang rancangan materi dari surat pengembalaan. Oke, yang pertama adalah yang ketiga ya, pertumbuhan kerohanian pemimpin. Di pertumbuhan kerohanian pemimpin ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah memperhatikan pimpinan Roh Kudus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 13 kita bisa baca di sana. Intinya di sana berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kata peganglah dalam bahasa Yunaninya adalah ece dalam bentuk present aktif imperatif, di mana Paulus ingin memerintahkan kepada Timotius untuk terus berpegang kepada ajaran yang Paulus berikan kepada Timotius secara terus-menerus. Jadi tidak hanya hari ini atau besok, tetapi terus-menerus dipegang, terus-menerus berpegang pada ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Ajaran yang dimaksud adalah doktrin yang Paulus berikan kepada Timotius untuk menjadi pegangan Timotius dalam melayani. Karena kita tahu di latar belakang sudah dijelaskan. Maaf, Saudari Herika. Ya. Ini slide-nya belum gerak ya, masih di profil pemimpin pengembalaan masa kini. Apakah sudah?
Di saya belum. Gimana di yang lainnya, apakah sudah? Sebentar. Soalnya di sini sudah berubah. Mungkin agak berat ya PPT atau jaringannya. Sudah Bapak Ibu? Belum. Masih di slide nomor 7. Ini slide nomor 8. Sudah ya? Ya. Oke, saya akan ulangi lagi. Di bagian, sudah berpindah di bagian memperhatikan pimpinan Roh Kudus, PPT-nya Bapak Ibu? Belum. Masih di slide nomor 8. Pertumbuhan kerohanian pemimpin. Apa ya? Mungkin laptopnya agak berat mungkin. Biasanya seperti itu, laptopnya kerjanya agak berat, jadi dia. Apakah boleh dibantu Bapak Fisar? Nah, sudah ini ya? Oke. Saya akan mengulanginya lagi. Yang pertama adalah memperhatikan pimpinan Roh Kudus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 13, di sana dikatakan, peganglah segala sesuatu yang engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Nah, kata peganglah itu dalam bahasa Yunani-nya adalah ece, dalam bentuk present active imperatif, di mana Paulus memerintahkan kepada Timotius untuk selalu berpegang secara terus-menerus. Jadi bukan hanya hari ini atau besok, tetapi secara terus-menerus. Apa yang dipegang? Yaitu adalah doktrin, ajaran yang sudah Paulus berikan kepada Timotius dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di pelayanan Timotius. Seperti kita sudah dengar di bagian pendahuluan bahwa surat Efesus ini di latar belakangnya sedang mengalami namanya pengajaran sesat gitu ya. Ada berbagai pengajaran-pengajaran sesat, guru-guru palsu. Itu mengapa perlunya Timotius memegang apa yang sudah Paulus ajarkan. Nah, hal ini tidak bisa terjadi jika Timotius tidak berpegang kepada tidak berpegang kepada Roh Kudus, tidak memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa ajaran firman yang telah diterima itu hanya mungkin dapat dipegang ketika Timotius memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Memperhatikan pimpinan Roh Kudus dalam menghidupi dan mengajarkan firman itu adalah sesuatu kewajiban yang harus dilakukan oleh gembala sidang. Jadi anugerah Tuhan, anugerah Allah memampukan Timotius untuk bisa memelihara kemurnian firman yang sudah diberikan oleh Paulus. Jadi seorang gembala harus menyerahkan hidupnya, memberi diri hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kuncinya adalah dipenuhi dengan rohnya dan dengan rendah hati mempertahankan ketergantungan yang penuh pada Roh Kudus. Agar apa? Gembala sidang dapat memelihara kemurnian firman yang telah dianugerahkan Allah. Lalu yang bagian kedua, menjaga kemurnian batin. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21, di sana ada kata menyucikan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Kata menyucikan yaitu berasal dari bahasa Yunani ekatare dalam bentuk aorist subjunctive. Yang artinya bahwa Timotius harus membersihkan dirinya secara menyeluruh dari hal-hal yang jahat. Proses pembersihan yang lengkap yang harus dilakukan segera mungkin, secepat mungkin, gitu ya. Supaya batinnya Timotius ini murni, memiliki kemurnian batin. Jadi Paulus menasihati Timotius bahwa seorang pelayan akan mengerjakan
akan dipercaya Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia bila ia selalu bersegera untuk menghindari kekotoran batin dan bersegera berupaya menjaga diri tetap murni. Itu bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu. Seorang pelayan ini akan mengerjakan sesuatu yang mulia ketika hidupnya bersih, ketika batinnya murni. Jadi seorang gembala itu harus selalu menjaga kehidupannya kudus di hadapan Tuhan dengan tidak menjadi guru palsu yang pandai bersilat lidah. Nah, pada ayat ini Ekatare ini menjelaskan memisahkan diri dari persekutuan dengan orang lain. Jadi Timotius harus memisahkan diri dari hubungannya dengan guru-guru palsu yang dapat menyebabkan pencemaran moral dan rohani. Jadi Paulus menasihati Timotius bahwa untuk memisahkan diri dari persekutuan guru-guru palsu, karena apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu tentunya dapat menyebabkan kehancuran. Artinya ini ada masalah jaringan. Suaranya hilang. Ya, ini sepertinya terputus. Erika, Iya, maafkan jaringannya. tadi yang Ya, terakhir di sini juga. sedikit. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, memiliki ajaran yang benar. Nah, memiliki ajaran yang benar. Paulus memerintahkan Timotius agar secara terus-menerus hidup dalam bertekun membaca firman dan mengajar. Paulus sedang menegaskan pada Timotius agar pertumbuhan rohani yang tampak melalui keteladanan perilaku dan keteladanan rohani ditunjukkan oleh Timotius. Untuk apa? Agar keteladanan yang Timotius berikan itu dapat menyadarkan para penolak Injil. Jadi Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar senantiasa berhati-hati akan pengajaran-pengajaran sesat, akan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Maka dari itu Timotius harus kuat memiliki ajaran yang benar yang ia dengar dari Paulus, yang Paulus berikan kepada Timotius. Bukan berbicara tentang egois gitu ya, tetapi Timotius itu harus mengawasi dirinya sendiri. Sebelum ia mengawasi para jemaat di Efesus, ia harus mengawasi dirinya sendiri dari segala pengajaran sesat. Karena itu berhubungan dengan keselamatan yang kekal gitu ya. Jadi Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya ketika dia berpegang kepada ajaran yang benar, terus bertekun membaca firman dan mengajar, ini di sana dikatakan imperatif yang artinya perintah yang harus dilakukan supaya Timotius, kalau Timotius memiliki ajaran yang benar, dia dapat menjadi teladan dan dapat menyadarkan para penolak Injil. Lalu selanjutnya yang keempat adalah konsistensi pendidikan rohani dalam keluarga. Jadi seorang gembala atau penatua harus memiliki anak-anak yang hidup beriman. Hidup beriman ini bukan berbicara hanya tidak bercela dan mempunyai persoalan dengan moral maupun etika, tetapi menunjukkan kepada suatu perubahan dari keadaan berdosa kepada keadaan tidak berdosa, yang artinya seseorang yang hidup beriman itu adalah seseorang yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam iman kepada Kristus. Jadi bukan hanya berkata tidak bercela atau dari yang berdosa menjadi tidak berdosa, tetapi hidup di dalam ketaatan dan tinggal di dalam iman Kristus. Menurut Martin Di Belliu berkata bahwa seorang anak penatua itu tidak boleh arogan.
bukan seorang pemarah, bukan peminum anggur, bukan orang yang selalu membuat kerusuhan dan percecokan. Jadi seorang penatua atau gembala sidang gitu ya harus memiliki konsistensi pendidikan rohani dalam keluarga, mengajarkan setiap anak-anaknya untuk hidup dalam iman, untuk hidup dalam patuh dan taat. Bukan hanya satu kali, dua kali, tetapi terus-menerus, selalu hidup beriman. Nah, pendidikan kerohanian dalam keluarga ini harus berjalan secara konsisten. Mengapa demikian? Karena seorang gembala itu akan disorot segala aspek kehidupannya, baik keluarganya, baik rumah tangganya, maupun kehidupan pribadinya. Jadi pentingnya seorang gembala mengajarkan kepada keluarganya tentang pendidikan rohani yang secara konsisten untuk hidup dalam ketaatan dan tinggal di dalam iman kepada Kristus. Yang kedua, itu bagian kedua, sikap pemimpin hamba. Yang pertama adalah sikap tunduk pada otoritas. Di sana dikatakan bahwa Paulus menggunakan kata kuperingatkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Berarti hal ini adalah hal yang sangat penting. Tidak mungkin Paulus itu secara berulang-ulang memperingatkan kepada Timotius jika Timotius tidak memiliki ketundukan pada otoritas. Jadi ketundukan yang Timotius miliki adalah hal yang terpenting dalam ia terus berpegang pada ajaran doktrin yang diajarkannya. Nah, tidak mudah untuk memperingatkan seseorang yang tidak memiliki hati untuk tunduk pada otoritas. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Timotius itu memiliki sikap yang tunduk pada otoritas. Paulus juga menjelaskan bahwa Timotius bukan hanya sekedar tunduk pada otoritas, yaitu Paulus, tetapi dia juga harus menghormati penatua yang ada. Jadi tidak memandang rupa dan memihak, karena seorang gembala akhirnya tidak merendahkan hatinya gitu ya. Di sini kita berkata bahwa pemimpin hamba, tentang hamba gitu ya. Jadi sikap rohani yang ditegaskan oleh Paulus adalah ketundukan pada diri Timotius atas otoritas. Jadi seorang gembala harus memiliki sikap tunduk pada otoritas. Lalu yang kedua, kerelaan menderita demi pekerjaan Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 8 di sana dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Perhatikan, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Ikutlah menderita bagi Injilnya. Seorang gembala itu harus mau menderita bagi Injilnya, bagi pekerjaan Tuhan. Jadi Paulus bukan hanya meminta Timotius untuk bersimpati akan penderitaan yang Paulus alami, tetapi Paulus mengajak Timotius untuk saling mendukung, saling menolong, untuk mau menanggung penderitaan yang Paulus alami, yang Paulus hadapi disebabkan oleh Injil. Nah, Paulus mengajarkan ketika Timotius menghadapi itu di Efesus, Paulus juga berharap bahwa Timotius mau menderita juga untuk memberitakan Injil. Kata menderita yang digunakan oleh Paulus ini memberikan sebuah pesan kepada para gembala dan pemimpin gereja bahwa hidup pelayan Tuhan itu harus bersedia diperhadapkan dengan keadaan yang tidak enak gitu ya. Ketika dicemooh, ketika dicaci maki, ketika mungkin dilecehkan orang lain, dijatuhkan orang lain, tetapi tetap mau menderita demi pekerjaan Tuhan. Di dalam NIV mengatakan berjuanglah dalam perjuangan iman yang benar, under a great strain, di bawah tekanan yang besar sekalipun mau tetap berjuang. Jadi penderitaan dalam pelayanan itu merupakan kondisi yang harus diterima oleh gembala sidang. Karena di pelayanan itu tidak mungkin hanya mulus-mulus saja. Bahkan Paulus juga menganalogikan kita untuk menjadi seorang prajurit. Mengajarkan kepada Timotius untuk menjadi seorang prajurit yang tidak mementingkan dirinya sendiri.
mau menderita untuk kepentingan tuannya. Gitu. Jadi kerelaan menderita itu tidak hanya berbicara tentang cemooh, caci maki gitu ya, tapi bagaimana kita mau berjuang di bawah tekanan yang besar sekalipun. Lalu yang ke-C dalam keadaan teladan dalam perkataan. Nah, di dalam 1 Timotius 1 ayat 4, Paulus itu menjelaskan bahwa Paulus menentang secara berulang-ulang tentang suka berdebat atau bersilat kata. Jadi hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Walaupun ada perbedaan doktrin gitu ya, kadang ada di dalam pelayanan kita mungkin banyak perbedaan. Tetapi hamba Tuhan itu diciptakan, gembala sidang tidak diciptakan untuk memenangkan argumen dengan cara yang angkuh dan kasar. Tidak untuk menunjukkan perbedaan pendapat dengan cara yang angkuh dan kasar. Jadi gembala sidang Paulus mengharapkan Timotius untuk tidak bertengkar gitu ya, untuk tidak selalu memperdebatkan argumen-argumennya. Karena sekali lagi kita seorang gembala gitu ya, Timotius diingatkan bahwa adalah seorang hamba yang menggambarkan seseorang yang bergantung. Hamba adalah seseorang yang bergantung pada yang lain atau dalam keadaan dikendalikan sepenuhnya oleh orang lain. Maksudnya bukan orang lain, tetapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi bukan yang mengendalikan kehidupan itu adalah sifat daging kita, tetapi Roh Kudus yang mengendalikan diri kita. Ray Stepman berkomentar bahwa hamba Tuhan tidak boleh menjadi tipe orang yang suka beradu argumentasi, merendahkan, menjatuhkan orang lain, tetapi harus menjadi teladan dalam perkataan yang menjadi motivasi untuk setiap jemaat yang dipimpin. Lalu yang keempat, keteladanan berbuat baik. Dalam Titus 2 ayat yang ke-7 mengatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadikanlah di sini dalam bahasa Yunaninya adalah parasomenos dalam bentuk verb participle present. Bahasa Inggrisnya mengatakan to give, memberikan. Jadi seorang pemimpin harus memberikan hidupnya menjadi teladan bagi setiap orang yang dipimpinnya, yaitu jemaat Tuhan. Paulus memberikan nasihat kepada Titus untuk mengikuti keteladanan yang sudah diberikan oleh gurunya, yaitu Paulus sendiri. Bukan hanya Titus yang dituntut untuk menjadi teladan bagi jemaat yang dipimpin gitu ya, sekaligus jemaat juga harus bisa menjadi teladan. Nah, sebagai seorang gembala bukan hanya menjadi teladan dalam perkataan, tetapi dalam perbuatan juga. Jadi, seorang pemimpin itu tidak hanya melakukan pelayanan dengan kata-kata, tetapi dari setiap tindakan, dari setiap perbuatan yang ia lakukan, itulah yang harus menjadi teladan. Jadi bukan hanya kata-kata saja yang menjadi teladan, tetapi perbuatan juga, tindakan juga harus menjadi teladan. Kesatuan kata dan tindakan sangat penting dan berpengaruh dalam pelayanan. Jadi jemaat tidak hanya mendengar kefasihan berbicara dari seorang gembala, melainkan perbuatan, tindakan-tindakan yang baik yang dapat memberikan pengaruh dan diikuti oleh jemaat Tuhan untuk mengarah ke arah Kristus. Ya, jadi ini yang terakhir bahwa keteladanan berbuat baik itu harus ada di dalam diri seorang gembala. Seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan hamba pasti menjadi teladan berbuat baik untuk para jemaatnya yang dipimpin. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Baik, terima kasih Saudara Herika buat pemaparan materinya.
Bapak Ibu, karena waktu kita ini sudah lewat ya, jadi kita tidak ada lagi waktu untuk tanya jawab. Kita akan langsung mengakhiri webinar kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu semuanya yang sudah menghadiri webinar pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan dari kedua pembicara kita boleh membekali kita di dalam pelayanan kita, khususnya di dalam penggembalaan, di mana kita melayani.